Pada video ini menjelaskan secara lengkap tentang redenominasi rupiah dan istilah Senring. Beberapa tahun terakhir, pemerintah dan Bank Indonesia merencanakan redenominasi rupiah, tapi rencana itu ternyata masih sekedar wacana, meski gemanya semakin terdengar beberapa tahun terakhir ini. Keberhasilan proses redenominasi rupiah sangat diperlukan sosialisasi guna menghindari salah persepsi masyarakat. Untuk itu, sangat penting memberikan informasi pengertian redenominasi yang tentunya sangat berbeda dengan Senring atau devaluasi. Pengertian redenominasi rupiah yaitu pengurangan jumlah digit atau nol pada pecahan mata uang rupiah tanpa mengurangi nilai tukar dengan tujuan agar lebih efisien dan lebih nyaman dalam bertransaksi, juga untuk meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Contoh sederhananya begini, misal pecahan Rp1.000 diredenominasi, maka 3 nol di belakang akan hilang penulisannya, berubah menjadi Rp1. Jika sebelumnya kalau beli satu permen Rp1.000, maka setelah redenominasi, harga permen tersebut menjadi Rp1. Rencana redenominasi rupiah ini sudah dicanangkan sejak tahun 2010, dilanjutkan dengan proses sosialisasi redenominasi hingga tahun 2013 dan tahun 2015. Sosialisasi redenominasi rupiah ini penting dilakukan agar masyarakat memahami bahwa kebijaksanaan redenominasi rupiah merupakan pengurangan nominal mata uang saja dan bukan pemotongan nilai mata uang. Tanpa disadari, sebenarnya masyarakat secara tidak langsung sudah menerapkan redenominasi rupiah. Selama ini belum ada ketentuan resmi dari Bank Indonesia, tapi masyarakat sudah terbiasa menyebut nominal rupiah lebih kecil dari yang seharusnya. Sering ditemui harga-harga di restoran dengan mencantumkan misal Rp20 saja atau 20K. Padahal yang dimaksud adalah Rp20.000. Bahkan di pasar-pasar tradisional, sering kita saksikan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menyederhanakan penyebutan nominal rupiah saat tawar-menawar. Misal pedagang buah salak menawarkan harga Rp20.000 per kilogram dan pembeli menawarnya hanya menyebut 15 saja, yang artinya ditawar Rp15.000 per kilonya. Kalau kita lihat juga uang kertas peringatan nominal Rp75.000 dengan mencantumkan angka 75 sangat menonjol, sedangkan angka 0 jauh lebih kecil sehingga sekilas hanya terlihat angka 75 saja, maka mungkin uang peringatan tersebut sekaligus sosialisasi atas rencana redenominasi rupiah. Singkatnya, redenominasi rupiah dapat menjadi hal yang positif dan menguntungkan. Di sisi lain, redenominasi bisa saja dianggap merugikan bagi masyarakat apabila masyarakat belum tereduksi tentang pengertian redenominasi karena sering disalahartikan dengan Senring atau devaluasi. Beda halnya dengan Senring atau devaluasi adalah pemotongan nilai uang sehingga daya beli masyarakat menurun. Misal, yang tadinya beli roti seharga Rp1.000, setelah Senring atau devaluasi harus membayar lebih dari Rp1.000 sehingga daya beli masyarakat menurun. Di Indonesia, Senring atau devaluasi beberapa kali terjadi. Misal pada tanggal 25 Agustus tahun 1959, untuk menanggulangi inflasi yang terus berlangsung, pemerintah berusaha mengurangi jumlah uang beredar dengan melakukan penurunan nilai uang sebesar 90% pada dua nominal mata uang, yaitu Rp500 per gambar macan menjadi Rp50 saja, dan Rp1.000 per gambar gajah menjadi bernilai hanya Rp100 saja. Jelas Senring merugikan masyarakat, tapi redenominasi rupiah masyarakat sama sekali tidak dirugikan. Kejadian Senring atau devaluasi lainnya juga terjadi di tahun 1950
dengan latar belakang sebagai berikut. Bahwa belum lama merdeka, sepenuhnya setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda di Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Indonesia harus menanggung utang pemerintah Hindia Belanda. Indonesia nyaris bangkrut akibat krisis keuangan. Rangkaian perang sekaligus perundingan sejak tahun 1945 hingga 1949 memakan biaya yang sangat besar. Sejumlah pemberontakan dan kerusuhan dalam negeri semakin membuat stabilitas politik, sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan terguncang. Negara mengalami defisit yang tinggi karena bertumpuknya hutang yang semakin besar. Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok melambung, daya beli masyarakat anjlok, dan terus menurun. Nilai mata uang semakin melemah. Dalam situasi seperti itu, tanpa langkah terobosan, kondisi akan semakin memburuk, bahkan bisa berakhir fatal. Saat itu, ada 3 jenis mata uang yang beredar, yaitu mata uang Djavas Bank, mata uang Nika, dan Ori, uang Republik Indonesia. Untuk menanggulangi kondisi seperti itu, pemerintah Ceki Menteri Keuangan Safrudin mengambil kebijaksanaan yang sangat ekstrim, yaitu menggunting uang, dalam arti sebenarnya. Kebijakan gunting uang tersebut dikenal dengan peristiwa Gunting Safrudin dan resmi dilakukan sejak tanggal 10 Maret tahun 1950 tepat jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Gunting uang tersebut diterapkan hanya kepada uang Djavas Bank dan uang Nika saja. Guntingan uang sebelah kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari sebelumnya, sedangkan guntingan sebelah kanan tidak berlaku, tapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai sebelumnya, dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun. Kebijakan gunting Safrudin tersebut bukan hanya mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi, tapi sekaligus meniadakan uang Djavas Bank dan uang Nika digantikan dengan uang Ori, uang Republik Indonesia. Peristiwa Gunting Safrudin inilah disebut channeling atau devaluasi mata uang. Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara redenominasi rupiah yang sama sekali tidak merugikan masyarakat dan channeling yang sangat merugikan masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.